Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, baru saja dilaksanakan lokakarya, sosialisasi dan membangun konsep bersama, membangun komitmen bersama konsep IAD berbasis perhutanan sosial di landscape UPT KPH wilayah Ketapang Selatan. Saya bersama Ibu Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Dirjen PSKL, Ibu Catur Endah Prasetrani, Kepala Bapeda, moderatornya Pak Don, dan dari Titian. Ya. Bu Catur, apa sebenarnya konsep IAD ini? Konsep IAD ini sebenarnya tadi sesuai singkatannya kan Integrated Area Development. Ya. Pengembangan wilayah terpadu. Ini adalah bagaimana mensinergikan, mengkolaborasikan program dari pemerintah daerah dengan program perhutanan sosial. Yang dalam hal ini lokasinya adalah oleh pemerintah daerah di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Di mana dalam program IAD ini maksudnya adalah sinergi kolaborasi dengan berbagai pihak yang kita kenal dengan pentahelix, yaitu pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kemudian di sini masyarakat ataupun yang adalah NGO, akademisi, dan yang tidak kalah penting adalah dunia usaha. Karena tadi hasilnya kan juga untuk Indonesia. Dan seperti yang kita lakukan sekarang, masuk di sini adalah media massa. Media massa ini untuk penyebar luasan. Jadi bagaimana mengembangkan suatu berbasis suatu daerah, berbasis landscape management dengan kolaborasi berbagai pihak. Kalau buat masyarakat sendiri sebenarnya konsep IAD ini apa sih manfaatnya buat mereka? Kalau buat masyarakat sendiri manfaatnya antara lain satu bahwa mereka secara tidak langsung mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak. Karena apa? Di sini melalui program perhutanan sosial, masyarakat itu dipercaya untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun. Mengelola di sini adalah bagaimana melestarikan kawasan hutan, tapi ada nilai ekonomi yang didapat untuk revenue. Tentunya di sini kan peran pemerintah dan peran pihak, bagaimana kita memfasilitasi masyarakat agar mereka dapat mengelola kawasan sesuai dengan aturan dan juga termasuk pemerintah daerah ini juga bisa mendorong untuk peningkatan ekonomi regional. Karena dengan IAD kita menawarkan basis untuk pengembangan usahanya melalui kluster komunitas. Itu peningkatan skala ekonomi. Karena pasti komoditas ini ketika kita bicara komoditi, kita sudah hanya bicara komoditi yang dari dalam kawasan hutan. Untuk peningkatan ekonomi regional, ini adalah komoditi yang ada Bu, kayaknya program ini kan seperti iklan, ada syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu. Nah, apa yang boleh dan apa yang tidak? Karena kan pengelolaan hutan oleh masyarakat ini sebenarnya banyak rambunya. Nah, apa yang boleh dan tidak itu? Yang boleh dan tidak tujuan dari usaha sosial hutan lestari. Hutan lestari masyarakat boleh mengelola kawasan, tapi harus dengan prinsip pelestarian hutan. Apa itu prinsip pelestarian hutan? Masyarakat harus paham. Mereka ada di hutan hidupkan, hutan produksikan, konservasikan. Kan saya dengar dari Bapeda, ada juga yang apa yang boleh dan tidak boleh di hutan hidup dan hutan produksi itu ada di aturan. Seperti di hutan hidup itu jangan menanam kayu produktif karena tidak boleh menebang pohon. Jadi di hutan hidup tanaman kayu yang didapat diambil hasil hutan non kayunya seperti buah-buahan. Berarti ada program lanjutan yang mengikuti IAD ini? Bukan program lanjutan, IAD-nya tapi bahwa dengan IAD mengelola kawasan hutan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Melalui program ini adalah IAD itu sebenarnya bukan program. IAD itu suatu strategi. Strategi percepatan untuk pengembangan usaha perhutanan sosial. Percepatan bagaimana tadi masyarakat dikasih percaya mengelola kawasan hutan. Kawasan hutan itu seperti apa? Kita bisa bahwa ada hutan lindung, ada hutan produksi yang harus dijaga kelestariannya karena apa? Karena menjaga
Tapi ada terjadi bencana, tapi ada ada program satu strategi percepatan. Iya. Tadi bahwa untuk peningkatan kapasitas masyarakat, saya tidak bisa sendiri, saya harus dibantu. Pemerintah daerah. Berarti tidak boleh ada perubahan fungsi kawasan ya? Kawasan tidak boleh. Nah, kan selama ini biasanya masyarakat mengelola hutan mengambil kayu. Kalau di hutan produksi boleh, Oh gitu. ketika di hutan lindung itu tidak boleh. Jadi kalau di hutan lindung misalnya apa yang mesti yang dapat dimanfaatkan masyarakat ini? Tadi manfaat hasil hutan mau kayu. Misalnya, gambar cerita ada rotan. Ya. Pak Bupati pengen agroforestry apa dengan durian? Durian, ambil pohon durian, nggak ambil duriannya. Bisa seperti itu. Tapi kan tidak mudah ya membuat masyarakat itu tidak tergoda. Tidak tergoda ya, tidak tergoda. Kenapa sih ada hutan lindung? Ya. Itu pasti sudah ada pembahasan selanjutnya bahwa hutan lindung harus dipertahankan agar tidak ada terjadi kerusakan lingkungan. Ya. Hujan, banjir. Ya. Saat ketentuan itu ya sesuai dengan tadi regulasi yang berlaku. Jadi saya katakan karena ini di kawasan hutan ya regulasi hutan, tapi masyarakatnya jadi regulasinya. Ya. Tapi memang tingkat kemiskinan pada masyarakat di dalam kawasan dan di sekitar hutan memang masih tinggi di Indonesia, Ibu. Secara data ada data statistik bahwa 36% orang miskin itu ada di dalam dan sekitar kawasan. Kalau jumlah desanya mencapai hampir lebih dari 28 desa. Dan salah satu lagi tujuan ini program pertama. Ya, karena masyarakat merasa hutan walaupun bukan punya mereka tapi tidak memberikan manfaat bagi mereka kan selama ini seperti itu. Bukan, mungkin biasanya kan masyarakat ini kan bisa itu lapangan pekerjaan. Iya. Pekerjaan. Di situ mata pencaharian, kemudian di pusat. Jadi selama ini kalau dia tidak melakukan perhutanan sosial dia masuk kawasan, pertama dia digagal, kedua nanti dia nggak tahu hutan itu atau hutan produksi. Sehingga mungkin berubah sembarangan, kemudian membakar lahan, menjadikan kebun. Itu hal-hal yang tidak dibolehkan. Melalui program perhutanan sosial kita memberikan lahan bagaimana mengelola di dalam kawasan. Kedua sebenarnya tujuannya adalah ada sustainable forest, ada keberlanjutan. Yang kedua adalah livelihood-nya. Satu contohnya, ada wording soalnya. Nah, dengan IAD, dengan percepatan, itu kan biasanya produksi. Nah, dengan IAD, dengan infrastruktur komunitas, ini ada satu fasilitasi bagaimana kita meningkatkan skala ekonominya. Ya, kuncinya di situ ya Bu ya, meningkatkan skala ekonomi ya Pak Dan ya. Bu, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.